SM Store, amanah dalam muamalah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Akhwani ma'asyiral muslimin, para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai ziyadatul iman wa nuqsanu, penambahan iman dan pengurangannya. Kita ambil dari kutipan-kutipan keterangan Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah di dalam kitabnya. Di pertemuan sebelumnya beliau sudah menjelaskan bahwa di antara sebab yang menambahkan keimanan adalah mempelajari ilmu agama. Dan di antara ilmu agama yang perlu mendapatkan perhatian agar kita bisa menambahkan keimanan adalah membaca Al-Quranul Karim dan memikirkan maknanya, memahami maknanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqul ladzi baina yadayhi. Al-Quran ini adalah kitab suci yang kami turunkan dalam keadaan penuh berkah, membenarkan kitab suci yang sebelumnya. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-9, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sungguhnya Al-Quran ini menunjukkan kepada jalan yang lebih lurus. Wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira. Dan juga memberi kabar gembira kepada kaum mukminin yang mau beramal dengan amalan saleh bahwa mereka akan memperoleh pahala yang besar. Jadi Al-Quran ini adalah hidayah yang akan menunjukkan kepada kita jalan yang lurus kalau kita mau memikirkan tentang ayat-ayatnya. Maka Allah katakan di dalam ayat yang lain, dalam surat Shad ayat ke-29, kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Inilah kitab suci yang kami turunkan kepadamu, penuh dengan berkah. Liyadabbaru ayatihi, agar mereka mau memikirkan ayat-ayatnya. Waliyatadzakkara ulul albab, dan agar orang-orang yang mempunyai akal pikiran mau mengambil peringatan.
Maka barang siapa yang meninggalkan Al-Quran, tidak mau membacanya, tidak mau memikirkan kandungannya, memperhatikan maknanya, mengambil pelajarannya, maka hatinya akan jauh dari keimanan, hatinya akan gersang. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran agar hati kita mau menyerap keimanan, mengambil pelajaran, menjadi hati yang lembut dengan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam, dikatakan oleh Imam Al-Ajurri rahimahullah, beliau nukilkan dari kitabnya Akhlaq Hamalatil Quran. Kata Al-Ajurri rahimahullah, wa man tadabbara kalamahu, barang siapa yang mau mentadabburi, memikirkan firman Allah, arafar rabba azza wa jal, niscaya dia akan mengenal tentang Allah azza wa jal, wa arafa azima sultanih wa qudratih, dan dia akan mengenal betapa agungnya kekuasaan Allah dan kekuasaannya dan kemampuannya. Wa arafa azima tafaddulihi 'alal mu'minin, maka dia akan mengetahui betapa besarnya anugerah Allah kepada kaum mukminin. Wa arafa ma 'alaihi min fardhi ibadatih, dan dia akan mengetahui kewajiban ibadah kepada Allah. Fa'alzama nafsahul wajib, sehingga dia akan membuat dirinya melaksanakan yang wajib. Fahadhara mimma hadzarahu maulahul karim, lalu dia akan meninggalkan apa yang dilarang oleh tuannya yang maha mulia, yaitu Allah. Faraghiba fima raghabah, sehingga dia akan termotivasi dalam perkara-perkara yang Allah janjikan. Wa man kanat hadhihi sifatuhu inda tilawatihi lil Qur'an wa inda istima'ihi min ghairihi kana al-Qur'anu lahu shifaan fastaghna bila mal wa azza bila ashirah wa anisa mimma yastauhishu minhu ghairuh. Kata beliau, barang siapa yang karakternya, pembawaannya di dalam membaca Al-Quran atau di dalam mendengarkan Al-Quran yang dibacakan oleh orang lain, seperti yang disebutkan di atas, yaitu dia mau mengambil pelajaran, dia mau mentadabburi, memikirkan dan memahami maknanya, maka Al-Quran itu akan menjadi penyembuh untuk hati dan jiwanya, sehingga dia akan menjadi orang yang Allah perkaya jiwanya tanpa harta, dan Allah akan menjadikan dia sebagai orang yang mulia meskipun dia tidak punya keluarga besar. Wa anisa mimma yastauhishu minhu ghairuh, dan dia akan mendapatkan kenyamanan di tengah-tengah kengerian orang lain kalau dia mau mentadabburi makna dari Al-Quran, tidak hanya sekedar membaca ayat-ayatnya dan huruf-hurufnya saja, tapi dia tahu maknanya, dia mengerti maksudnya, dia dalami kandungannya, dia hayati petunjuknya. Maka Al-Quran itu akan memberikan dampak yang sangat ajaib. Wa kana hammuhu inda tilawatihi lis-surah idza iftatahaha mata at-ta'idhu bima atlu. Nah, orang yang bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran, bahwa kepeduliannya ketika membaca surat dari Al-Quran yang dia buka, yaitu dia memikirkan kapan aku bisa mengambil peringatan dengan apa yang aku baca. Itu yang menjadi pusat perhatiannya.
Sudah adzan. Baik. Kita berhenti dulu sampai di sini, kita lanjutkan setelah salat. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ikhwani ma'asyiral muslimin, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali bahwasanya Al-Qur'anul Karim dengan membacanya dan mentadabburi maknanya dan kandungannya, itulah yang akan menambahkan keimanan. Maka kata Al-Imam Al-Ajurri rahimahullah di dalam kitabnya Akhlaq Hamalatil Quran, bahwa orang yang bisa mengambil pelajaran dengan membaca Al-Quran adalah orang yang perhatiannya di dalam membaca surat dari Al-Quran adalah untuk mencari peringatan dari Al-Quran. Kata beliau rahimahullah, wa kana hammuhu 'inda tilawati lis-surah idza iftatahaha mata at-ta'idhu bima atlu. Dan kepeduliannya ketika membaca surat dari Al-Quran yang dia buka, yaitu kapan aku bisa mengambil peringatannya, mengambil peringatan dengan apa yang aku baca. Walam yakun muraduhu mata akhtimus surah, dan bukan keinginannya hanya sekedar kapan aku bisa menyelesaikan surat ini. Wa innama muraduhu mata aqilu 'anillahil khitab, hanya saja keinginannya adalah kapan aku bisa memahami pembicaraan yang datang dari Allah. Mata azdajir, mata a'tabir, kapan aku bisa berhenti dari larangan-larangan Allah, kapan aku bisa mengambil nasihat dengan peringatan-peringatan Allah. Inilah orang yang akan mendapatkan tambahan iman bila membaca Al-Quran. Lianna tilawatal Quran ibadah, karena membaca Al-Quran itu adalah ibadah. La takunu bi ghaflah, sehingga ibadah itu tidak bisa dilaksanakan dengan sikap yang lalai. Wallahul muwaffiq lidzalik. Nah, jadi kuncinya kalau kita ingin mendapatkan penambahan iman dengan membaca Al-Quran, ya harus mentadabburi maknanya. Ya, tujuannya untuk mengerti dari maksud yang Allah bicarakan di dalam ayat-ayat tersebut. Jangan perhatian kita tertuju kapan saya bisa khatam surat tertentu, juz tertentu, ya. Karena yang lebih penting daripada itu adalah maksud yang terkandung di dalam ayat. Makanya Allah katakan di dalam surat An-Nisa ayat ke-83, afala yatadabbarunal Qur'an
Apakah mereka tidak memikirkan tentang makna Al-Quran? Walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau seandainya Al-Quran itu datang dari sisi selain Allah, niscaya akan mereka dapatkan di dalamnya kontradiksi yang cukup banyak. Ya. Maka kalau kita perhatikan Al-Quran, maknanya saling mendukung antara satu dengan yang lain. Tidak ada kontradiktif. Ya. Karena yang mengucapkannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui segala sesuatu. Di dalam ayat lain dalam surat Muhammad ayat ke-24, Allah katakan, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin akfaluha. Apakah mereka tidak memikirkan tentang makna Al-Quran, atau hati-hati mereka telah terkunci dari Al-Quran tersebut? Ya. Maka salah satu sebab kenapa seseorang bisa sesat dari jalan Allah yang lurus, karena dia tidak mau memahami Al-Quran. Dia hanya berhias dengan Al-Quran itu melalui sekedar membaca, sekedar menghafal. Bahkan yang lebih parahnya lagi, Al-Quran itu malah dijadikan sebagai mata pencaharian. Bukannya untuk diamalkan, tapi hanya sekedar untuk dia mendapatkan penghidupan. Nah, ini parah. Makanya dia akan menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana akan bertambah imannya kalau dia tidak mengambil pelajaran dari Al-Quranul Karim? Allah berkisah tentang hal ini di dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-67 dan selanjutnya. Kata Allah, qad kanat ayati tutla 'alaikum fakuntum ala a'qabikum tanqisun. Padahal dahulu ayat-ayatku dibacakan atas kalian, kata Allah, tetapi kalian berpaling di atas tumit-tumit kalian. Kalian tidak menghiraukannya. Mustakbirina bihi samiran tahjurun. Kalian angkuh dan kalian berbicara tentang Al-Quran itu dengan pembicaraan yang buruk di malam hari. Ya. Maka kenapa seseorang sesat dari jalan Allah? Karena dia tidak mau mengambil pelajaran dari Al-Quran, tidak mau memikirkan maknanya, kandungannya, malah memperolok Al-Quran, berbicara buruk, berkomentar buruk tentang Al-Quran. Kata Allah, afalam yaddabbarul qawla. Apakah mereka tidak mau memikirkan firman Allah? Am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahumul awwalin. Atau datang kepada mereka apa yang tidak datang kepada nenek moyang mereka yang terdahulu. Nah, maka kalau kita ingin mengambil pelajaran dari Al-Quran supaya bertambah keimanan kita, ayat per ayat yang kita baca harus kita tadabburi. Ya. Allah mengatakan di dalam surat Al-Anfal ayat yang kedua, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Hanya saja orang-orang yang beriman itu apabila disebutkan nama Allah, hati mereka menjadi takut, bergetar karena merasa takut kepada Allah. Wa idza tuliyat alaihim ayatuh, bila ayat-ayat Allah dibacakan atas mereka, zadatuhum imana, bertambahlah keimanan mereka. Wa ana rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Rabb mereka.
Ya, karena mereka mentadabburi kandungan, memikirkan makna peringatan, nasihat yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Taib. Bahkan orang-orang yang Allah beri petunjuk hatinya dari kalangan ahlil kitab, ya, orang-orang yang memegang kitab suci terdahulu sebelum Al-Quran, mereka itu ketika mendengarkan Al-Quran bahkan mereka tersungkur, sujud, tunduk kepada Allah, dan mereka menundukkan kepala mereka dan air mata mereka menggenang, mengalir, menangis karena merasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Allah ceritakan hal ini di dalam surat Al-A'raf pada ayat ke-107 dan selanjutnya. Kata Allah, "Qul aminu bihi aw la tu'minu." Katakanlah wahai Nabi, berimanlah kalian kepada Al-Qur'an itu atau kalian tidak mau beriman. Innal ladzina utul ilma min qablihi, sungguhnya orang-orang yang diberi ilmu dari sebelumnya, ya, orang-orang alim ulama di masa lampau sebelum diutusnya Rasulullah SAW, mereka sudah memegang kitab suci yang diturunkan sebelumnya. Tapi tatkala mereka mendengarkan Al-Quran, kata Allah, idza yutla alaihim, bila Al-Quran itu dibacakan kepada mereka, yakhirruna lil adhqani sujjada, mereka tersungkur sujud di atas dagu-dagu mereka. Wa yaqulun, dan mereka mengucapkan, subhana rabbina, maha suci Tuhan pencipta kami, in kana wa'du rabbina lamaf'ula, sungguhnya janji dari Tuhan kami pasti terlaksana. Wa yakhirruna lil adhqani yabkun wa yaziduhum khusyu'a, mereka itu tertunduk dengan dagu-dagu mereka dalam keadaan mereka terisak menangis. Wa yaziduhum khusyu'a, bacaan Al-Quran itu menambahkan kekhusyuan mereka, ya. Karena mereka faham apa yang dibicarakan oleh Al-Quran. Ini para kissisun, ya, para alim ulama, pembesar-pembesar agama yang memang hatinya masih murni, ya, jiwanya masih menginginkan hidayah dari Allah, sehingga mendengarkan Al-Quran itu mereka takjub, bahkan bertambah keimanan mereka kepada Allah dengannya. Ketika hidayah masuk kepada mereka, mereka beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka menangis mendengarkan Al-Quranul Karim. Lah kita yang umat Islam, karena memang gak ngerti Al-Quran, taunya hanya bacaan-bacaan dari ayat-ayat itu tanpa mengerti maknanya, tidak pernah juga mempelajari kandungannya, ya, apalagi tafsirnya. Kita biasa aja mendengarkan ayat-ayat tersebut, padahal ayat-ayat itu ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, karena kita tidak mengilmui Al-Quran. Makanya tidak ada kata terlambat. Jangan pernah berpikir terlambat. Untuk ilmu tidak ada kata terlambat. Maka mulailah dari sekarang. Sebetulnya gampang kalau kita mau. Setiap hari baca, katakan misalnya 5 ayat, ya, hafalkan 5 ayat itu dan lihat apa terjemahannya, apa maksudnya. Sekarang kan mudah sekali ya untuk mengakses pengetahuan agama. Tafsir Al-Quran itu bahkan sudah ada yang diterjemahkan, ya, bahkan ada yang sudah dikumpulkan dalam aplikasi. Kita tinggal download di Play Store, ya, mudah.
Mau tafsir Ibn Katsir ada, mau tafsir As-Sa'di ada. Tinggal download, kemudian kita baca. Mudah. Dan tidak hanya berbahasa Arab, yang sudah terjemahan bahasa Indonesia pun ada. Coba lihat, itu ada punya salah seorang ustadz kita di Play Store, aplikasi Quran Tadabbur. Coba lihat, itu punya Ustadz Dr. Firanda Andirja, hafizahullah. Udah download itu. Ya setiap hari baca 5 ayat, lihat terjemahannya, lihat tafsirnya. 5 ayat itu berat atau mudah? Mudah sekali, gampang sekali. Gak kerasa dalam beberapa tahun kita sudah selesai ayat Al-Quran. Dari awal sampai akhir kita sudah pernah baca ayatnya dan sudah pernah baca terjemahannya dan mengerti maksudnya. Asal kita mau. Gampang kok. Ya. Ini adalah amalan yang sangat bermanfaat kalau kita ingin mengambil pelajaran dari Al-Qur'anul Karim. Sehingga setiap kita membaca Al-Qur'an atau mendengarkan orang membaca Al-Qur'an, kita langsung tahu, oh ini maksudnya ini. Saya pernah baca tafsirnya ini, gitu. Ya. Nah, supaya ilmunya kuat melekat di akal pikiran kita, kalau sudah selesai ulangi lagi. Dari awal lagi ulangi. 5 ayat, 5 ayat, 5 ayat, 5 ayat setiap hari. Gampang, mudah. Tinggal masalahnya kita mau atau tidak. Maka ini sebesar-besarnya sarana hidayah untuk menambah keimanan, yaitu memperbanyak membaca Al-Quran dan mentadabburi makna serta kandungannya. Naam. Bahkan Allah bercerita di dalam Al-Quran, karena saking dahsyatnya kandungan Al-Quran itu, kalau seandainya Al-Quran itu diturunkan kepada sebuah gunung, maka gunung itu akan tunduk dan terpecah-pecah karena saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang Allah kabarkan di dalam Al-Quranul Karim, dalam surat Al-Hasyr ayat ke-21, "Lau anzalna hadzal Qur'an", kalau seandainya Al-Quran ini kami turunkan, kata Allah, ala jabalin, atas sebuah gunung, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah, niscaya engkau akan lihat gunung tersebut khashi'an mutasaddi'a, tunduk dan terbelah-belah, min khasyatillah, karena merasa takut kepada Allah. Gunung saja sampai tidak kuat menahannya karena saking dahsyatnya kandungan Al-Quran. Lalu sekeras apa hati kita yang kemudian tidak mampu mengambil pelajaran dari Al-Quran? Ya. Berarti hati kita lebih keras daripada gunung. Maka kata Allah, wa tilkal amtsalu nadribuha linnas, itulah perumpamaan yang kami buat untuk manusia, la'allahum yatafakkarun, semoga mereka mau memikirkan perumpamaan-perumpamaan yang Allah buat tersebut. Nah, kemudian Allah mensifatkan Al-Quran itu sebagai ahsanul hadith, ucapan yang terbaik yang ada di tengah-tengah kaum mukminin, ya, yang dengannya orang-orang beriman menjadi merinding bulu kulitnya, ya, bergetar hatinya karena merasa takut kepada Allah. Kata Allah tabaraka wa ta'ala di dalam surat Az-Zumar ayat ke-23, Allahu nazzala ahsanal hadith, Allahu nazzala ahsanal hadith, Allah lah yang menurunkan
sebaik-baiknya ucapan, yaitu Al-Quran. Kitaban mutasyabiha, sebagai kitab suci yang berkemiripan. Ya, ayat-ayatnya itu turun secara berulang-ulang, antara satu dengan yang lain saling mirip. Makanya kalau orang yang ingin menghafal Al-Quran, dia harus fokus, karena ayatnya mirip-mirip di satu surat dengan surat yang lain. Ya, mathani, Allah turunkan dalam bentuk ganda, ya, berulang-ulang. Taksya'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum, akan merinding kulit orang-orang yang takut kepada Allah karena membaca Al-Quran. Tsumma talinu juluduhum, kemudian kulit, wa qulubuhum, dan hati mereka menjadi lunak, ila zikrillah, untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha, itulah petunjuk yang Allah beri kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa man yudlilillah fama lahu min had, barang siapa yang sudah disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang bisa memberinya petunjuk. Nah, oleh karena itu orang-orang yang beriman kalau mendengar ada Al-Quran dibacakan, maka mereka akan khusyuk untuk mendengarkan, ya. Dan tidak seperti orang-orang kafir yang abai, lalai, tidak peduli dengan bacaan Al-Quranul Karim dan tidak lagi mengambil pelajaran. Tapi orang-orang yang beriman sebaliknya, mereka sangat sensitif. Kalau ada ayat yang dibacakan, mereka akan langsung mengalihkan perhatiannya kepada ayat tersebut. Ya. Apa yang terkandung di dalam ayat itu? Apa peringatannya? Ya. Makanya sering kita ingatkan bahwa ayat-ayat Al-Quran itu jangan dijadikan seperti musik, hanya sekedar untuk hiburan, sebagai pengantar tidur, ya sekedar supaya cepat tidur, sebagai pengantar untuk kerjaan, disambi, tapi nggak diperhatikan, nggak didengarkan secara baik. Ini akan membuat hati kita terbiasa untuk keras dan kaku, tidak mudah menyerap peringatan-peringatan Al-Quran. Ya, sementara orang-orang yang beriman itu semestinya kalau ayat dibacakan, mereka mengalihkan perhatian, khusyuk, dan memikirkan apa kandungannya, dan mengambil pelajaran dari ayat tersebut. Maka Allah katakan di dalam surat Al-Hadid ayat ke-16, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Kata Allah, bukankah sudah datang saatnya bagi orang-orang yang beriman itu bahwa hati mereka khusyuk untuk mengingat Allah. Makanya ketika ayat-ayat itu dibacakan, hati kita jangan lalai. Kita di dalam kesibukan yang lain. Yang lebih parah lagi, ketika ada ayat Al-Quran dibacakan, malah dia cekakak-cekiki, ketawa-ketawa, malah dia bergurau dengan temannya, sementara ayat dibacakan di hadapannya. Walaupun mungkin yang membacakannya tidak manusia langsung, mungkin rekaman kaset atau rekaman audio. Tidak sepantasnya seorang mukmin demikian. Kalau Anda tidak mau mendengarkannya, matikan. Hormati Al-Quranul Karim. Jangan biasakan kita mendengarkan Al-Quran itu dalam keadaan hati kita lalai, tidak peduli. Nanti hati kita menjadi keras, tidak gampang menyerap peringatan-peringatan Al-Quranul Karim. Makanya kata Allah di dalam ayat ini, bukankah sudah saatnya orang-orang yang beriman itu hatinya khusyuk untuk mengingat Allah, wa ma nazala minal haq, dan untuk memahami kebenaran yang turun dari Allah.
wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl. Kata Allah, jangan mereka seperti ahli kitab yang datang sebelumnya. Fatala alaihimul amad, karena sudah panjangnya masa berlalu pada mereka. Mereka sudah lupa peringatan-peringatan Allah. Faqasat qulubuhum, maka hati mereka menjadi keras, kata Allah. Wa katsirun minhum fasiqun, dan kebanyakan mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Naam. Jadi mari kita sama-sama berusaha untuk bisa memahami Al-Quran dengan baik. Ya. Janganlah perhatian kita hanya sekedar ingin membaca atau menghafal Al-Quran. Lebih daripada itu, yang terpenting adalah bagaimana kita membaca Al-Quran dan juga di sini beliau menukilkan ucapan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam Miftah Daris Sa'adah. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, wabil jumlah, secara global, fala syai'a anfa'u lil qalbi, tidak ada sesuatu yang paling bermanfaat untuk hati manusia min qiraatil Qur'an bitadabburi wat tafakkur. Tidak ada sesuatu yang paling bermanfaat untuk hati manusia melebihi dari membaca Al-Qur'an dengan cara mentadabburi maknanya dan memikirkan kandungannya. Itu yang paling bermanfaat untuk hati manusia. Fa innahu jami'un li jami'i manazilis sa'irin wa ahwalil 'amilin wa maqamatil 'arifin. Karena Al-Qur'an itu menghimpun seluruh posisi orang yang berjalan menuju Allah, menghimpun seluruh keadaan orang yang beramal untuk Allah, dan menghimpun semua kedudukan-kedudukan dari orang yang mengenal Allah. Wa huwa alladhi yurithul mahabbata wasyauqa wal khaufa war rajaa wal inabata wat tawakkula war ridha wat tafwidha wasyukra was sabra wa sairal ahwali allati biha hayatul qalbi wa kamaluhu. Kata beliau, Al-Quran itulah yang dapat mewariskan rasa cinta kepada Allah, rasa kerinduan kepada Allah, rasa takut kepada Allah, rasa pengharapan kepada Allah, sikap berpulang kepada Allah, sikap berpasrah kepada Allah, sikap ridha kepada Allah, sikap menyerahkan segala urusan kepada Allah, sikap syukur kepadanya, sabar di atas ujiannya, dan seluruh kondisi yang dengannya hayatul qalbi wa kamaluh, yang dengannya hati manusia menjadi hidup dan sempurna. Itu semua yang diwariskan oleh kandungan-kandungan Al-Quranul Karim kalau kita mau memikirkannya. Wa kadzalik yazjaru an jami'is sifati wal af'alil madhmumati allati biha fasadul qalbi wa halakuh. Dan Al-Quran itu mencegah dari seluruh karakter dan perbuatan yang tercela, yang dengannya terjadi kerusakan hati dan kebinasaannya. Nah, kemudian kata beliau, falau aliman nas, kalau manusia itu benar-benar tahu, ma fi qiraatil qur'ani bitadabburi, kalau seandainya manusia itu benar-benar tahu apa yang terdapat di dalam membaca Al-Quran dengan cara memikirkan kandungannya, lashtaghalu biha an kulli ma siwah, niscaya mereka akan menyibukkan diri dengan membaca Al-Quran dan memikirkan maknanya dari setiap kegiatan-kegiatan yang lain. Mereka tidak mau berkegiatan yang lain kecuali membaca Al-Quran dan memikirkan kandungannya, kalau mereka tahu bagaimana kedahsyatan Al-Quran. Tapi kan kebanyakan orang nggak tahu, itu masalahnya. Ya. Fa idza qara'ahu bitafakkurin,
kalau dia membacanya dengan memikirkan kandungannya, maknanya, hatta marra bi ayatin wa huwa muhtajun ilaiha fi shifai qalbihi karraraha walau mi'ata marrah. Bila dia membaca Al-Quran dengan memikirkan maknanya, sampai bila dia melewati sebuah ayat yang dia membutuhkan ayat itu untuk menyembuhkan hatinya, maka dia ulangi ayat itu walaupun sampai 100 kali. Ya. Jadi kalau kita sedang membaca Al-Quran, lalu kita lewat kepada sebuah ayat yang kita memang butuh kepada peringatan ayat itu, kita tersentuh dengan ayat itu, kalau sudah seperti itu, ulangi ayat itu, ulangi, walaupun sampai 100 kali, kata beliau. Walau lailatan, bahkan walaupun engkau mengulangnya semalaman suntuk, ulangi ayat itu, karena ayat itu bermanfaat untukmu. Kalau memang ayat itu adalah ayat yang kau butuhkan untuk menyembuhkan penyakit hatimu. Fa qira'atu ayatin bitafakkurin wa tafahumin khairun min qiraati khatmatin bi ghairi tadabburin wa tafahumin. Kata beliau, membaca satu ayat dengan memikirkan kandungannya dan memahami maknanya, khairun, itu lebih baik, min qiraati khatmatin, daripada membaca sampai khatam, bi ghairi tadabburin wa tafahumin, tanpa memikirkan maknanya dan memahami kandungannya. Jadi jangan ingin buru-buru khatam, nggak penting khatam itu kalau Anda nggak faham. Itu kata Imam Ibnul Qayyim. Untuk apa Anda mengkhatamkan Al-Quran kalau Anda nggak mengerti maksud dan tujuan dari ayat-ayat yang Anda baca? Anda khatam Quran bahkan berulang-ulang kali, tapi banyak peringatan-peringatan Al-Quran itu Anda abaikan, bahkan Anda langgar, bahkan kehidupan Anda jauh dari petunjuk Al-Quran. Terus untuk apa Al-Quran itu? Yang setiap waktu Anda baca, bahkan Anda telah mengkhatamkannya berulang-ulang kali, untuk apa? Ya. Maka kata beliau, wa anfa'u lil qalbi wa ad'a ila husulil iman wa dzauqi halawatil Quran. Ya, membaca dengan memikirkan maknanya dan mengerti kandungannya itu sangat bermanfaat untuk hati manusia. Dan ini lebih akan mendorong untuk terhasilkannya keimanan dan merasakan manisnya Al-Quranul Karim. Masya Allah. Ini ucapan Al-Imam Ibnul Qayyim di dalam Miftah Daris Sa'adah. Ya. Makanya sekarang ini kan banyak ya orang-orang yang Masya Allah mereka sangat perhatian kepada ilmu tajwid, ilmu tahsin. Ya. Banyak pesantren-pesantren melabel dirinya sebagai pesantren tahfidzul Quran. Ya. Dan itu bukan hal yang buruk. Mempelajari tajwid, mempelajari tahsin, mempelajari makharijul huruf, menghafal Al-Quran bukan hal yang buruk, hal yang cukup baik, yang sangat positif. Tapi ingat, perhatian kita terhadap ilmu tajwid, ilmu tahsin atau makharijul huruf, perhatian kita terhadap menghafal Al-Quran tidak akan berguna kalau kita tidak mengerti makna dan maksudnya. Ya. Karena kedahsyatan Al-Quran itu sebagai mukjizat yang paling terbesar dari mukjizat Rasulullah SAW. Kalau Al-Quran itu kita fahami kandungan dan maknanya. Itu. Barakallahu fikum. Kata Syekh, beliau menjelaskan, lakin yang bagi ayyu'lam
sepantasnya untuk diketahui anna ziyadatal iman allati takunu bi qiraatil Qur'an, yang bisa bahwasanya penambahan iman yang terjadi dengan membaca Al-Qur'an, la takun illa liman i'tana bi fahmil Qur'ani wa tatbiqihi wal 'amali bih. Itu tidak akan terjadi kecuali bagi orang yang peduli dengan memahami Al-Qur'an, mempraktekkannya dan mengamalkannya. La ayyaqra'a qira'atan mujarradatan duna fahmin au tadabburin. Bukan orang yang hanya sekedar baca tanpa faham dan tanpa mengerti maknanya. Wa illa, jika tidak demikian, fakam min qari'in lil Qur'an, maka betapa banyak orang yang membaca Al-Qur'an, bahkan hafal Al-Qur'an, wal Qur'anu hajijuhu wa khasimuhu yaumal qiyamah, sedangkan Al-Qur'an itu akan menjadi argumen yang membantahnya dan musuh yang akan bertikai dengannya pada hari kiamat kelak. Kalau cuma membaca dan menghafal tanpa Anda mengerti maksudnya dan mengamalkannya, Al-Quran akan menjadi bumerang yang akan menjerongkokkan Anda ke dalam api neraka Allah di hari kiamat kelak. Makanya kata Nabi SAW, sebagaimana yang datang di dalam Sahih Muslim, Al-Quran hujjatun laka aw alaik. Al-Quran itu bisa menjadi hujjah yang membelamu di hadapan Allah, atau akan menjadi bumerang yang akan membinasakanmu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka kalau kita ingin mengajari anak-anak kita Al-Quranul Karim, maka ajarilah mereka tidak hanya sekedar menghafalnya, tapi mereka juga harus mengerti makna dan kandungannya. Dan ini bukan hal yang sulit seperti saya katakan tadi. Kita pun bisa sebetulnya. Jadi kita jangan memikirkan tentang sulitnya, tapi buat jadi mudah. Tadi sudah saya kasih tahu caranya. Nggak usah banyak-banyak. Karena Allah nggak suka amalan yang kelihatannya besar, banyak, tapi tidak konsisten. Nggak apa-apa sedikit, yang penting continue. Anda konsisten melakukannya. Mau 3 ayat, mau 5 ayat, atau berapa yang Anda sanggup setiap hari baca. Lihat kandungannya, lihat maknanya, lihat tafsirnya yang ringkas. Tadi saya sudah tunjukkan caranya seperti apa, ada aplikasinya. Di Play Store itu banyak. Thayyib, baca. Itu nggak terasa. Dalam jangka waktu 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, kita udah selesai, ulangi lagi, tanpa terasa kita menguasai banyak dari ayat-ayat Al-Quran. Paling tidak kita nggak buta terhadap ayat-ayat Al-Quran yang biasa kita dengar, karena kita tahu artinya, minimal artinya. Akan lebih baik kita sudah pernah membaca tafsirnya, jadi kita faham. Nah sekarang ini kalau kita nggak pernah merubah untuk menjadi lebih baik terhadap Al-Quran, ayat-ayat pendek saja, surat-surat yang sering dibaca di dalam sholat, kita nggak tahu maksudnya apa. Misalnya inna a'tainakal kautsar, ayo apa itu maksudnya? Apa artinya sebelum maksudnya? Apa artinya coba? Nggak tahu. Padahal sering kita baca, surat andalan kita di dalam sholat karena pendek gitu ya. Tapi kita nggak tahu artinya apa, apalagi maksudnya. Padahal kan itu mudah untuk kita baca, untuk kita pelajari. Sarananya banyak sekarang. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwa al-abtar. Maka pelajarilah Al-Quran, tadabburi maknanya, fahami kandungannya. Taib. Ini beliau nukilkan ucapan yang juga Masya Allah, dari ucapan
Al-Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala. Naam. Beliau bawakan dari kitab Akhlaq Hamalatil Quran lil Ajurri dan juga yang selainnya. Disebutkan di situ, berkata Al-Hasanul Basri menjelaskan apa makna mentadabburi Al-Quran. Apa maksud, apa makna dari mentadabburi Al-Quran. Kata beliau rahimahullah, ama wallahi, demi Allah kata beliau, mentadabburi Al-Quran itu ma huwa bihifzi hurufihi wa idha'ati hududih. Mentadabburi Al-Quran itu bukan menghafal huruf-hurufnya, sedangkan engkau mengabaikan batasan-batasannya, tuntunan-tuntunannya. Hatta inna ahadahum la yaqul, sampai-sampai salah seorang di antara mereka mengatakan, laqad qara'tul Qur'ana kullah fama asqattu minhu harfan. Ya. Sampai-sampai salah seorang di antara mereka mengatakan, sungguh aku telah membaca Al-Quran seluruhnya, tidak ada satu huruf pun yang aku tinggalkan. Waqad wallahi asqata kullahu ma yura lahul Qur'anu fi khuluqin wala amal. Kata beliau, demi Allah, orang yang katanya tadi membaca seluruh Al-Quran tanpa satu huruf yang dia tinggalkan, pada hakikatnya dia telah meninggalkan semua Al-Quran. Kenapa begitu? Karena tidak terlihat Al-Quran itu ada pada akhlaknya dan amalannya. Ya. Hatta inna ahadahum la yaqul, sampai salah seorang di antara mereka mengatakan, inni la aqra'us surah fi nafasin. Ya, sampai dia berbangga dengan panjangnya nafas di dalam membaca Al-Quran. Dia katakan, aku bisa membaca satu surat dengan satu nafas. Nah, ini kan banyak nih orang-orang kayak gini sekarang ya. Dia bangga kalau dia bisa membaca surat Al-Quran itu dengan satu nafas, panjang nafasnya. Dia dendangkan ayat itu, memang suaranya indah. Ya, mungkin bagi orang-orang yang tidak mengerti Al-Quran secara baik itu mengagumkan. Tapi orang yang ahli Al-Quran dengan sebenarnya, mereka tidak akan menilai dari sisi itunya, karena itu casing saja. Ya, itu kan penyempurna. Tapi hal yang sesungguhnya yang perlu diperhatikan dari Al-Quran bukan membacanya semata, apalagi dengan satu napas, tapi yang lebih penting adalah kandungannya. Maka kata Al-Hasanul Basri rahimahullah, wallahi ma haula bil qurra walal ulama walal hukama walal wara'ah. Demi Allah, mereka itu bukanlah ahli Al-Quran, mereka bukan ulama, mereka bukan hukama, orang-orang bijak, walal wara'ah, mereka bukan orang-orang yang wara', yang takut kepada Allah. Ya. Mata kanatil qurra'u mithlu hadza. Ya, di masa lampau itu kapan ahli Quran itu pernah seperti ini? Hanya memperhatikan kelengkapan-kelengkapan di dalam membaca Al-Quran, hanya memperhatikan tentang tajwidnya, tahsinnya, harus dibaca dengan apa istilahnya, lantunan bayati atau apa namanya itu di dalam ilmu membaca Al-Quran. Hanya masalah kelengkapan membaca Al-Quran saja yang mereka perhatikan. Ya, tapi kandungannya, maknanya, pengamalannya, penerapannya di dalam kehidupan nol. Makanya kata Al-Hasanul Basri, walaupun mereka mengatakan bahwa mereka menguasai bacaan Al-Quran seluruhnya, pada hakikatnya mereka sudah meninggalkan seluruh Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu tidak terlihat pada akhlaknya dan amalannya. Mereka itu bukan ahli Al-Quran, mereka bukan ulama, kata beliau. Di masa lampau itu kapan ahli Quran itu seperti ini kondisinya? Enggak ada. Para sahabat yang hafal Al-Quran itu tidak hanya sekedar hafal ayatnya, mereka itu menguasai bacaan ayat Al-Quran
dan mereka menguasai keimanan yang ada di dalamnya dan mengamalkannya di dalam kehidupan. Makanya kata Jundub bin Abdullah radhiyallahu an, kunna nata'allamul iman. Dulu kami sebelum belajar Al-Quran itu belajar dulu keimanan, supaya punya pondasi keimanan dulu, supaya bisa benar mensikapi Al-Quran itu seperti apa. Tsumma ta'allamnal Quran. Kalau kami sudah mengerti keimanan, barulah kami belajar tentang Al-Quran. Fazdadna bihi imana. Nah, disitulah maka iman kami bertambah dengan mempelajari Al-Quranul Karim. Ya. Kata Al-Hasanul Basri rahimahullah di dalam lanjutan ucapannya, la katharallahu finnas mithla haula. Semoga Allah tidak memperbanyak orang-orang seperti mereka, karena tidak bermanfaat. Ahli qiraah, menang musabaqah, bacaannya bagus memang secara tajwidnya, suaranya indah, bahkan bisa membaca beberapa ayat dalam satu napas, bahkan satu surat dalam satu napas. Tapi kalau kemudian kita rujuk kepada pengamalan Al-Quran, kepada akhlak Al-Quran, kepada petunjuk Al-Quran, hidupnya jauh daripada bimbingan Al-Quranul Karim. Jadi dia menjadikan Al-Quran itu hanya sebagai apa? Mencari posisi di tengah-tengah manusia, hanya ingin mendapatkan status sosial, hanya sekedar ingin dibilang qari. Ya. Yang lebih parahnya lagi, hanya sekedar ingin supaya bisa dapat pekerjaan, sehingga dimudahkan oleh orang karena dia seorang qari. Berarti Al-Quran dia jadikan sebagai alat untuk menjadi mata pencaharian. Ini Al-Quran akan menjadi bumerangnya di hari kiamat kelak. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Kalau kita ingin menjadikan Al-Quran sebagai sarana menambah keimanan, maka kita harus memahami kandungannya dan juga memikirkan maknanya. Mungkin itu dulu yang bisa kita pelajari pada kesempatan ini. Wallahu a'lam bissawab. Sebelum kita tutup, ada satu metode penting yang diajarkan oleh Imam Ibnul Qayyim supaya kita bisa membaca Al-Quran itu dengan mengambil pelajarannya. Ya. Caranya seperti apa? Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan di dalam Miftah Daris Sa'adah, nih cara orang membaca Al-Quran supaya dia bisa mengambil kemanfaatan dari Al-Quran itu. Kata beliau, idza aradtal intifa'a bil Quran, kalau engkau ingin mengambil kemanfaatan dengan Al-Quran, fajma' qalbaka inda tilawatih, kumpulkan semua konsentrasi hatimu ketika membacanya, wasima'i, atau ketika mendengarkannya. Jangan hati kita setengah-setengah, separuh-separuh. Ya, konsentrasi penuh. Pikiran itu harus tertuju kepada apa yang kita baca atau kepada apa yang kita dengar. Wa alqi sam'aka, ya, letakkan perhatianmu. Wahdhur hudhura man yukhatibuhu bihi man takallama bihi subhanahu minhu ilaih, dan hadirkan hatimu seperti kehadiran orang yang memang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi posisikan diri kita seolah-olah Al-Quran itu sedang Allah sampaikan kepada kita dengan konsentrasi penuh, maka barulah engkau akan mendapatkan kemanfaatan dengan Al-Quranul Karim. Nah, barakallahu fikum. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan berkahnya kepada kita semua dengan apa yang kita pelajari dan menjadikannya sebagai lentera di dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan kalau ada yang mau bertanya boleh. Kalau tidak ada yang bertanya, baik, silakan Pak. Ya. Memang kalau tafsirnya itu akan lebih baik, akan lebih mapan, akan lebih bagus kalau kita dibantu oleh guru yang mumpuni di bidangnya, orang yang berkompeten, sehingga kita akan meringkas jalan untuk bisa memahami tafsir Al-Quran. Karena kan di situ ada beberapa pendapat, ada beberapa ucapan, ada beberapa kandungan yang diperbincangkan oleh para ulama. Nah, orang yang sudah menguasai tafsir Al-Quran, dia akan memberikan intisarinya kepada kita. Atau kalau dia menyinggung ada perbedaan pendapat, dia akan tunjukkan yang kuat seperti ini dengan alasannya. Itu akan lebih mempermudah. Ini yang paling ideal. Kita punya guru yang memang bisa mengajarkan tafsir Al-Quran atau ikut kajian tentang tafsir Al-Quran. Nah, kalau kita nggak bisa mendapatkan guru dalam hal itu, atau mungkin karena kita waktunya tidak cocok, ya mungkin kan kajiannya di hari apa, kebetulan kita punya kesibukan di hari itu dan sebagainya, bukan berarti kita menyerah. Ya, para ulama itu punya kaidah dan ini juga dipakai di dalam belajar, ma la yudraku kulluhu la yutraku julluh. Yang tidak didapatkan semua tidak ditinggalkan semua. Artinya kalau nggak dapat yang ideal, ya ambil cara yang di bawahnya. Yang penting kita masih bisa melakukan apa yang kita sanggup. Misalnya, ya tadi, cari tafsir yang kira-kira paling gampang, paling mudah untuk difahami, yang sudah mengintisarikan dari tafsir-tafsir Al-Quran. Ya. Nah, di antara yang bagus, ringkas, dan sesuai dengan riwayat-riwayat sunnah, yaitu tafsir Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, dikenal dengan tafsir As-Sa'di. Nah, itu kita kalau mau beli Arabnya juga ada dalam satu jilid, kalau mau beli terjemahannya juga ada. Kalau enggak punya duit mau beli terjemahannya atau belum dapat, cari di toko buku, maka di aplikasi-aplikasi yang memuat tafsir Al-Quran itu ada. Seperti diantaranya aplikasi yang tadi saya sebutkan, Quran Tadabbur. Itu ada tafsir As-Sa'di di situ, terjemahan dengan bahasa Indonesia. Itu tafsirnya ringkas, mudah, gampang. Wes, baca itu aja. Kalau kita nggak dapat guru untuk memperluas ilmu tentang tafsir Al-Quran, maka baca itu dulu. Yang penting kita bisa tahu maksud daripada ayat-ayat di dalam Al-Quranul Karim. Baik, begitu Pak, wallahu a'lam. Nah, ada yang lain? Kalau tidak ada, kita sudahi dulu. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.